Selamat datang di Tan Hari Channel. Channel tentang novel-novel yang sedang viral saat ini. Mohon bisa di-like dan subscribe ya. Terima kasih. Chen Ping. Ziyuan tidak ingin pergi dan ingin membantu Chen Ping. Namun, Hu Mazi menangkapnya dan berkata, dia bukan Chen Ping lagi. Jangan ganggu dia. Begitu kita kabur, dia pasti akan menemukan cara untuk kabur. Wu Hao, Taois Wu Ji, Ling Yue, dan yang lainnya juga tahu bahwa Chen Ping kerasukan. Meskipun mereka tidak tahu siapa yang merasukinya, dia pasti membantu mereka. Maka orang-orang itu pun mulai berhamburan keluar istana dengan putus asa. Tidak ada satupun dari kalian yang bisa lolos. Melihat ini, Soul Devourer hendak mengejarnya, tetapi dihentikan oleh Chen Ping. Chen Ping, yang dirasuki oleh Raja Iblis Awan Merah, memegang pedang pembunuh naga di tangannya. Kabut hitam menyelimuti tubuhnya, matanya semerah darah, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura mengerikan yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Itu adalah sejenis kekuatan iblis yang muncul setelah pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan itu lebih dalam dan lebih menakutkan daripada energi iblis pada Soul Devourer. Ciyun, kau mencari kematian. Soul Devourer menatap Chen Ping yang menghalangi jalannya, dan secercah kesungguhan terpancar di matanya. Meskipun hanya sedikit jiwa yang tersisa dari Raja Iblis Awan Merah, bagaimanapun juga, ia adalah seorang kultivator iblis yang kuat yang pernah mendominasi surga ke-9. Meskipun kekuatannya tidak sebesar sebelumnya, ia bukanlah lawan yang mudah. Pengadilan kematian, bibir Chen Ping melengkung membentuk senyum dingin, dan suaranya menjadi rendah dan serak, sepenuhnya meniru nada suara Raja Iblis Awan Merah. Pemakan jiwa, saatnya untuk menyelesaikan masalah antara kau dan aku. Sebelum dia selesai berbicara, sosok Chen Ping melintas dan lenyap dari tempatnya dalam sekejap. Detik berikutnya, dia muncul di belakang Soul Devourer, dan pedang pembunuh naga menusuk ke arah punggung Soul Devourer dengan suara menembus udara. Pada pedang itu, energi iblis hitam dan kekuatan spiritual emas saling bertautan, membentuk kekuatan yang aneh dan dahsyat. Ekspresi Soul Devourer berubah. Ia tak menyangka Raja Iblis Scarlet Cloud begitu cepat. Ia segera berbalik, melepaskan energi iblis yang kuat dari tubuhnya, membentuk perisai hitam untuk menangkis serangan Chen Ping. Dentang, dengan suara keras, pedang pembunuh naga menembus perisai hitam, menimbulkan suara benturan logam yang keras. Perisai hitam itu bergetar hebat dan retakan muncul, namun akhirnya berhasil menahan serangan itu. Soul Devourer terkejut dan mundur beberapa langkah, ekspresinya menjadi lebih serius. Aku tidak menyangka meskipun kau hanya memiliki sedikit jiwa, kau masih memiliki begitu banyak kekuatan. Hah, kau pikir aku bertahan di tubuh anak ini tanpa alasan? Chen Ping mendengus dingin dan kembali menerjang Soul Devourer. Aku tidak hanya memulihkan sebagian kekuatanku, aku juga belajar banyak dari anak ini. Pertarungan antara keduanya pun langsung pecah, energi iblis hitam dan kekuatan spiritual emas saling bertautan di dalam istana, membentuk pita cahaya yang indah dan berbahaya. Setiap tabrakan menimbulkan suara yang memekakkan telinga, dan seluruh istana bergetar hebat, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Di sisi lain, Wu Hao dan yang lainnya mulai bergegas menuju luar ibu kota. Biarkan Chen Ping mengorbankan hidupnya untuk menciptakan kesempatan bagi mereka untuk melarikan diri, dan mereka harus memanfaatkannya. Pergi, Ling Si berteriak keras, menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu kembali memancarkan kekuatan spiritual hijau. Para penjaga berbaju besi emas akan memimpin jalan, dan 4 pengawal dewa akan menjaga bagian belakang. Ya, 300 pengawal berbaju zirah emas merespons serempak, mengangkat tombak mereka. Cahaya spiritual keemasan memancar bagai air pasang, merobek kelompok jiwa iblis itu. Mau kabur? Enggak semudah itu. Seorang jenderal iblis meraung dan menyerbu ke depan, memegang pedang hitam dengan aura iblis yang aneh, menebas langsung ke arah Ling Qi. Pengadilan kematian. Penjaga dewa di sebelah kiri berkelebat, dan tombaknya melesat keluar bagaikan ular berbisa dari sebuah lubang,
seketika menembus dada sang Jenderal Iblis. "Pergi!" teriak Ling Qi, "jangan bertarung." Wu Hao membantu Ling Yue yang terluka, Zi Yuan mengikutinya dari dekat, dan Hu Mazi adalah orang terakhir yang pergi. Di bawah perlindungan para penjaga berbaju besi emas, semua orang bergegas menuju luar kota Sendu. "Hentikan mereka!" Para pembudidaya iblis meraung dan menerkam, dan energi iblis hitam menyelimuti mereka seperti awan gelap. Penghakiman suci. Pemimpin Garda Zirah Emas mengangkat tombaknya tinggi-tinggi, dan cahaya keemasan memancar dari ujung tombaknya, membentuk seberkas cahaya raksasa yang menghantam semua pembudidaya iblis di hadapannya. "Ah!" Para pembudidaya iblis menjerit nyaring, dan tubuh mereka berubah menjadi abu dalam cahaya keemasan. Akan tetapi, semakin banyak jiwa-jiwa jahat dan para pembudidaya setan menyerbu ke depan, menerkam kerumunan seperti anjing gila, mencoba mencegah mereka melarikan diri dengan cara apapun. "Tuan Istana Keempat, ini tidak akan berhasil," teriak Wu Hao cemas, "penggarap iblis terlalu banyak." Wajah Ling Qi serius. Ia bisa merasakan energi spiritual di tubuhnya terkuras dengan cepat. "Tunggu. Selama kita bisa keluar dari gerbang kota, masih ada harapan. Gerbang kota ada di depan." Zi Yuan menunjuk ke gerbang kota tak jauh dari sana, secercah harapan terlihat di matanya. Namun, pada saat ini, roh-roh iblis hitam pekat tiba-tiba muncul dari langit. Mereka berkumpul membentuk penghalang hitam raksasa, menghalangi jalan semua orang. "Hahaha, kamu tidak bisa melarikan diri." Suara arogan pemakan jiwa datang dari arah istana. "Hari ini, kalian semua akan mati." "Apa yang harus kita lakukan?" tanya Ling Yue cemas. Luka-lukanya membuatnya sulit bergerak. Ling Xi menarik napas dalam-dalam, sorot tekad terpancar di matanya. "Penjaga Zirah Emas, dengarkan. Serang dengan segenap kekuatan kalian." "Ya." 300 penjaga berbaju Zirah Emas merespons serempak, melepaskan seluruh kekuatan spiritual di tubuh mereka. Cahaya keemasan berkumpul membentuk tombak emas raksasa, yang menusuk ke arah penghalang hitam. Ledakan. Dengan suara keras, tombak emas itu bertabrakan dengan penghalang hitam, menghasilkan gelombang kejut besar. Penghalang hitam itu bergetar hebat dan retakan muncul di atasnya, tetapi ternyata tidak hancur sama sekali. "Percuma saja." Suara Soul Devourer diwarnai dengan sarkasme, "Apakah kau pikir kau bisa menembus pertahananku seperti ini?" Ling Xi menggertakkan giginya. Ia tahu jika mereka tidak bisa menembus penghalang ini secepat mungkin, mereka semua akan mati di sini. "4 pengawal dewa, ikuti aku!" teriak Ling Xi. Ya, keempat pengawal dewa itu menanggapi serempak, melepaskan kekuatan spiritual dahsyat dalam tubuh mereka dan menyatukannya dengan kekuatan spiritual biru Ling Qi. "Cahaya suci!" Ling Xi berteriak, dan cahaya spiritual hijau dan kekuatan spiritual emas saling terkait untuk membentuk cahaya yang lebih menyilaukan, yang meledak ke arah penghalang hitam. Ledakan, terdengar suara keras lainnya, dan penghalang hitam itu akhirnya tidak dapat menahan beban, meninggalkan celah yang besar. Mengenakan biaya, Ling Qi berteriak dan bergegas menuju celah terlebih dahulu. Wu Hao, Zi Yuan, Ling Yue, Hu Mazi, Taois Wuji dan yang lainnya mengikuti dari dekat, dan di bawah perlindungan para penjaga berbaju besi emas, mereka bergegas menuju luar ibu kota ilahi. "Hentikan mereka!" Para pembudidaya iblis meraung dan menyerbu ke depan, mencoba mengisi celah. "Jangan coba-coba!" teriak pemimpin pengawal Zirah Emas, sambil mengayunkan tombak di tangannya. Bayangan tombak emas beterbangan bagai bunga pir, membunuh semua pembudidaya iblis yang menyerbu. Semua orang akhirnya bergegas keluar dari ibu kota ilahi, tetapi para pembudidaya iblis tidak menyerah dan terus mengejar mereka dari dekat. "Kita harus pergi dari sini secepat mungkin," teriak Ling Xi. Tidak seorang pun berani tinggal dan melarikan diri dengan putus asa ke kejauhan. Di belakangnya, suara keras datang dari arah ibu kota ilahi. Jelas, Chen Ping, yang dirasuki oleh Raja Iblis Awan Merah, masih bertarung sengit dengan pemakan jiwa.
Chen Ping He. Ziyuan menoleh ke belakang dengan cemas. Jangan khawatir, Humazi menghiburnya, Raja Iblis Awan Merah tidak akan mudah dikalahkan. Dia pasti akan menemukan cara untuk melarikan diri. Ling Qi memandang ibu kota ilahi di kejauhan, tatapan rumit terpancar di matanya, kita berutang nyawa padanya. Semua orang terdiam. Mereka semua tahu bahwa jika bukan karena Raja Iblis Awan Merah yang merasuki Chen Ping dan menghentikan pemakan jiwa, mereka mungkin akan mati di ibu kota ilahi hari ini. Mari kita cari tempat yang aman untuk menyembuhkan luka kita dulu. Setelah kekuatan kita pulih, kita akan cari cara untuk kembali dan menyelamatkannya, kata Ling Xi. Semua orang mengangguk dan terus melarikan diri ke kejauhan. Sosok-sosok mereka perlahan menghilang di cakrawala, hanya menyisakan ibu kota ilahi yang ditempati para pembudidaya iblis dan sosok-sosok itu masih terlibat dalam pertempuran sengit di kota itu. Chen Ping di istana memegang pedang pembunuh naga, dan keterampilan pedangnya kuat dan terbuka, mempertahankan kekuatan dominasi asli pedang pembunuh naga sambil menggabungkan keanehan klan iblis. Setiap pedangnya memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia, namun tidak dapat diprediksi dan mustahil untuk dipertahankan. Sang pemakan jiwa tak mau kalah. Benang-benang jiwa hitam yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi tubuhnya. Benang-benang jiwa ini seakan hidup dan terus menyerang Chen Ping. Setiap benang jiwa membawa daya hisap yang kuat, seolah ingin menarik jiwa Chen Ping keluar. Sutra pemakan jiwa, secercah ketakutan melintas di mata Chen Ping. Aku tidak menyangka kau telah mengembangkan keterampilan jahat ini hingga tingkat seperti itu. Sutra pemakan jiwa adalah keahlian terkenal milik penguasa pemakan jiwa. Sutra ini dapat langsung menyerang jiwa musuh dan sangat ganas serta mendominasi. Kala itu di surga ke-9, banyak sekali pembudidaya yang mati di tangan sutra pemakan jiwa ini. Hah, apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang membuat kemajuan? Soul Devourer mencibir, meskipun aku telah terjebak di surga ke-6 ini selama bertahun-tahun, aku tidak tinggal diam. Benang-benang pemakan jiwa yang tak terhitung jumlahnya menyerang Chen Ping, masing-masing membawa ancaman mematikan. Chen Ping tidak berani ceroboh, dan dengan cepat mengedarkan energi iblis dan kekuatan spiritual di tubuhnya untuk membentuk perisai pelindung di sekelilingnya. Ding ding ding. Sutra pemakan jiwa terus-menerus mengenai perisai pelindung, menimbulkan suara yang nyaring. Perisai pelindung itu bergetar hebat dan ada bahaya yang dapat ditembus kapan saja. Chen Ping menggertakkan giginya dan terus-menerus menyuntikkan kekuatan di tubuhnya ke dalam perisai pelindung. Ia tahu bahwa begitu perisai pelindung itu ditembus, benang-benang penghisap jiwa ini akan langsung mencabut jiwanya. Tak hanya ia akan mati, tubuh yang ia parasitkan pun akan menderita. Ciyun, kau memberikan perlawanan yang sia-sia. Soul Devourer mencibir, kau bukan tandinganku. Menyerah saja, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk mengampuni sedikit jiwamu. Menyerah. Chen Ping berkata dengan nada meremehkan, apa kau pikir aku, Ciyun, tipe orang yang takut mati? Bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu bersamaku. Setelah mengatakan itu, Chen Ping tiba-tiba meningkatkan keluaran energi iblis, dan perisai pelindung langsung menjadi lebih kokoh. Kemudian, ia bergegas menuju sang pemakan jiwa dengan pedang pembunuh naga di tangannya. Energi iblis hitam pada pedang itu melonjak, membentuk energi pedang hitam yang sangat besar. Pengadilan kematian, sang pemakan jiwa mendengus dingin, membentuk segel dengan tangannya, dan benang-benang pemakan jiwa yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama untuk membentuk cakar hantu hitam besar, mencengkeram ke arah Chen Ping. Ledakan, energi pedang hitam dan cakar hantu hitam bertabrakan satu sama lain, menghasilkan gelombang kejut yang besar. Seluruh istana berguncang hebat, genteng-genteng berjatuhan, dan retakan tak berdasar muncul di dinding. Chen Ping terkejut dan mundur beberapa langkah, dengan jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Ia bisa merasakan kekuatannya terkuras dengan cepat. Lagi pula, ia hanyalah setitik jiwa, dan kemampuannya untuk mengerahkan kekuatan terbatas.
Pertarungan jangka panjang dan berintensitas tinggi merupakan beban berat baginya. Soul Devourer juga sedang tidak enak badan. Meskipun tubuhnya sudah hampir 80% lebih kuat, ia belum pulih sepenuhnya. Bertarung melawan musuh seperti Raja Iblis Awan Merah juga sangat menguras tenaganya. Qiyun, apakah menurutmu kau bisa menghentikanku seperti ini? Soul Devourer mencibir, kau terlalu naif. Setelah mengatakan ini, Soul Devourer tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah iblis hitam. Darah iblis berubah menjadi kabut darah di udara, seketika menutupi seluruh istana. Di dalam kabut darah, jeritan melengking yang tak terhitung jumlahnya terdengar, seakan-akan ada banyak jiwa yang terzalimi yang berjuang di dalamnya. Kutukan jiwa darah. Ekspresi Chen Ping berubah, dan secercah ketakutan terpancar di matanya. Kamu benar-benar mempraktikkan teknik terlarang semacam ini. Kutukan jiwa darah merupakan teknik terlarang yang sangat jahat yang memerlukan darah sendiri dan jiwa dari banyak jiwa yang telah mati untuk melakukannya. Melakukan teknik ini tidak hanya menghabiskan banyak energi kultivasi, tetapi juga menyebabkan kerusakan besar pada diri sendiri. Namun, kekuatannya juga sangat mengerikan, dan dapat langsung meningkatkan kekuatan beberapa kali lipat. Soul Devourer jelas-jelas dipaksa ke sudut, dan benar-benar menggunakan teknik terlarang ini dengan segala cara. Hahaha, ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harga yang harus kubayar untuk membunuhmu. Soul Devourer tertawa terbahak-bahak. Tubuhnya semakin padat di bawah kabut darah, dan auranya semakin mengerikan. Hari ini, kau pasti akan mati. Setelah mengatakan itu, Soul Devourer melesat dan langsung muncul di hadapan Chen Ping. Ia membentuk cakar di tangannya dan mencengkeram dada Chen Ping. Di atas tangannya, energi iblis hitam dan kabut berwarna darah saling bertautan, membentuk kekuatan yang aneh dan dahsyat. Chen Ping tidak berani menghadapi serangan langsung dan segera mundur. Namun, kecepatan Soul Devourer terlalu cepat dan ia tidak punya waktu untuk menghindar. Engah, tangan Soul Devourer langsung mencengkeram dada Chen Ping, dan energi iblis hitam serta kabut berwarna darah langsung mengalir ke tubuh Chen Ping. Ah! Chen Ping menjerit. Ia bisa merasakan jiwanya terus-menerus terkikis oleh kekuatan jahat ini. Teriakan melengking yang tak terhitung jumlahnya terdengar di lautan kesadarannya, seolah-olah jiwa-jiwa yang terzalimi yang tak terhitung jumlahnya tengah mencabik-cabik jiwanya. Qiyun, rasakan sakit yang tak berujung ini. Soul Devourer tertawa terbahak-bahak, inilah yang terjadi padamu saat kau menyerangku. Ternyata saat Raja Iblis Scarlet Cloud dan Raja Pemakan Jiwa berada di surga ke-9, mereka adalah saudara dari sekte yang sama. Namun kemudian, karena beberapa dendam, Raja Iblis Awan Merah melancarkan serangan mendadak kepada Sang Pemakan Jiwa, menyebabkan Sang Pemakan Jiwa yang hampir tak terkalahkan di surga ke-9 terluka. Karena alasan inilah Sang Pemakan Jiwa diburu dan kemudian ditekan hingga ke surga ke-6. Selama bertahun-tahun, Soul Devourer selalu membenci Raja Iblis Scarlet Cloud sampai ke akar-akarnya. Sekarang setelah akhirnya memiliki kesempatan untuk membalas dendam, tentu saja ia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Pemakan jiwa, kau tidak akan mati dengan baik. Chen Ping berkata sambil menggertakkan giginya. Ia bisa merasakan jiwanya menghilang dengan cepat. Bukan kematian yang baik. Soul Devourer mencibir, setidaknya aku masih hidup, tapi kau akan dicabik-cabik. Setelah mengatakan ini, Soul Devourer meningkatkan daya keluarannya, dan lebih banyak energi iblis hitam dan kabut berwarna darah mengalir ke tubuh Chen Ping. Tubuh Chen Ping mulai menjadi transparan, dan kabut hitam di tubuhnya menjadi semakin ringan. Dia tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu lagi. Wah, sepertinya aku tidak bisa membantumu. Suara Raja Iblis Awan Merah bergema di benak Chen Ping, dengan sedikit ketidakberdayaan dan keengganan, aku sudah melakukan semua yang kubisa. Sekarang giliranmu. Setelah mengatakan ini, suara Raja Iblis Qiyun berangsur-angsur menghilang, dan tubuh Chen Ping berhenti meronta.
Soul Devourer menatap Chen Ping yang sudah berhenti meronta, dan senyum puas muncul di wajahnya. Hahaha. Qi Yun, akhirnya kau mati. Akhirnya aku membalaskan dendam masa laluku. Namun, pada saat ini, Chen Ping tiba-tiba membuka matanya. Matanya tidak lagi merah seperti sebelumnya, tetapi telah kembali ke kejernihan aslinya. Apa? Wajah Soul Devourer berubah. Ia bisa merasakan energi jahat di tubuh Chen Ping menghilang dengan cepat, digantikan oleh kekuatan spiritual murni. Ternyata pada saat-saat terakhir ketika jiwa penguasa iblis awan merah hendak menghilang, ia menyuntikkan seluruh sisa kekuatannya ke tubuh Chen Ping, membantu Chen Ping mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Soul Devourer, apakah menurutmu ini akhir? Chen Ping berkata dengan dingin. Ia bisa merasakan bahwa meskipun tubuhnya terluka parah, kekuatan aneh telah muncul di dalam tubuhnya. Meskipun kekuatan ini lemah, namun sangat murni, dan merupakan hadiah terakhir yang ditinggalkan Raja Iblis Scarlet Cloud untuknya. Wah, apakah menurutmu kamu bisa lolos? Pemakan jiwa mencibir, sekalipun orang tua itu, Qi Yun, memberimu kekuatan, kau tidak akan sebanding denganku. Setelah berkata demikian, Soul Devourer kembali mencengkeram Chen Ping. Chen Ping tahu bahwa dia bukan tandingan sang pemakan jiwa. Satu-satunya hal yang dapat dilakukannya sekarang adalah melarikan diri. Langkah pengendalian kebakaran. Chen Ping mengeluarkan raungan rendah, dan kekuatan spiritual di tubuhnya langsung meledak, dan bola api keemasan muncul di bawah kakinya. Sosok Chen Ping langsung berubah menjadi aliran cahaya keemasan dan bergegas keluar istana. Soul Eater tidak menyangka Chen Ping tiba-tiba akan menunjukkan kemampuan secepat itu. Saat ia bereaksi, Chen Ping sudah bergegas keluar dari istana. Mau lari? Nggak mungkin. Soul Devourer mendengus dingin, sosoknya melintas, dan dia mengejar Chen Ping. Keduanya, satu di depan dan satu di belakang, dengan cepat melesat di jalanan ibu kota ilahi. Cahaya keemasan dan bayangan hitam iblis berpadu di jalanan, membentuk pemandangan yang mencekam sekaligus indah. Chen Ping berusaha sekuat tenaga untuk melakukan langkah pengendalian api, dan kecepatannya telah mencapai batas. Namun kecepatan Soul Devourer terlalu cepat, dan jarak di antara mereka semakin mengecil. Wah, kamu tidak bisa lolos. Soul Devourer mencibir, tangannya sudah mengumpulkan kekuatan dahsyat, siap memberikan pukulan mematikan pada Chen Ping. Chen Ping menoleh ke arah sang pemakan jiwa yang semakin mendekat, hatinya dipenuhi kecemasan. Dia tahu jika dia terus seperti ini, cepat atau lambat dia akan ditangkap oleh Soul Devourer. Wah, sepertinya aku benar-benar akan menghilang. Suara Raja Iblis Awan Merah kembali bergema di lautan kesadaran Chen Ping, tetapi suaranya menjadi sangat lemah. Ini satu-satunya hal yang bisa kulakukan untuk membantumu. Setelah mengatakan ini, jiwa yang samar di lautan kesadaran Chen Ping tiba-tiba meledak dengan cahaya yang kuat, dan kemudian kekuatan yang kuat keluar dari tubuh Chen Ping. Apa? Wajah Soul Devourer berubah. Ia bisa merasakan kecepatan Chen Ping tiba-tiba menjadi lebih cepat, bahkan lebih cepat darinya. Ternyata pada saat-saat terakhir sebelum menghilang, Raja Iblis Qi Yun menyuntikkan seluruh sisa tenaganya ke tubuh Chen Ping, membantu Chen Ping meningkatkan kecepatannya secara instan. Sosok Chen Ping berubah menjadi kilat emas dan menghilang di ujung jalan dalam sekejap. Soul Devourer menatap Chen Ping yang menghilang dengan ekspresi enggan di wajahnya. Sialan. Dia lolos lagi. Dia tahu sudah terlambat untuk mengejarnya sekarang. Meskipun ledakan kekuatan terakhir dari Scarlet Cloud Demon Lord sangat kuat, namun itu tidak bertahan lama. Setelah kekuatan itu hilang, kecepatan Chen Ping akan kembali normal. Namun saat itu, Chen Ping telah menghilang tanpa jejak. Nak, tunggu saja aku. Soul Devourer meraung, jika aku bertemu denganmu lagi lain kali, aku akan memastikan jiwamu terbang. Setelah mengatakan ini, Soul Devourer berbalik dan berjalan menuju istana. Dia perlu memulihkan tubuhnya sesegera mungkin dan kemudian membalas dendam pada Chen Ping. Pada saat ini,
Chen Ping telah berlari keluar dari ibu kota dan tiba di hutan belantara di luar kota. Ia berhenti dan terengah-engah. Pelarian itu hampir menguras seluruh tenaganya. Senior Ciyun, apakah kamu masih di sana? Chen Ping berteriak di lautan kesadarannya, hatinya penuh kekhawatiran. Namun, ada keheningan di lautan kesadaran, dan tidak ada jawaban. Jiwa yang samar itu telah menghilang, hanya meninggalkan jejak samar sebagai bukti bahwa ia pernah ada. Chen Ping tahu bahwa Raja Iblis Awan Merah telah menghilang sepenuhnya. Demi menyelamatkannya, Raja Iblis Awan Merah membayar harga dengan menghancurkan jiwanya sendiri. Senior, senior, Chen Ping terus berteriak dan berusaha keras mencari di lautan kesadarannya, tetapi tidak ada jejak Ciyun sama sekali. Chen Ping tiba-tiba jatuh ke tanah. Hilangnya Raja Iblis Ciyun merupakan pukulan berat baginya. Dia telah berjanji kepada Raja Iblis Scarlet Cloud bahwa dia akan membantunya memulihkan tubuh fisiknya. Dalam kurun waktu yang lama, Raja Iblis Ciyun membantunya berkali-kali, tetapi pada akhirnya, Chen Ping tidak memenuhi janjinya. Senior, bagaimana bisa kau menghilang begitu saja? Aku belum memulihkan tubuhmu. Aku, Chen Ping, telah menjalani kehidupan yang benar dan tidak pernah mengecewakan siapapun, tapi aku merasa kasihan padamu. Chen Ping mulai menangis terseduh-seduh. Ia sungguh sedih. Sialan, aku sudah dewasa, kenapa kau menangis sekeras itu? Aku belum sepenuhnya menghilang, tapi aku hampir lenyap. Dengan kekuatan jiwaku, bahkan jika aku mencapai surga ke-9, akan sulit untuk memulihkan tubuhku. Pada saat ini, suara Raja Iblis Ciyun terdengar. Mendengar bahwa Raja Iblis Awan Merah masih hidup, Chen Ping segera menyeka air matanya dan berkata, Senior, meskipun kau tidak bisa mendapatkan kembali tubuh fisikmu, kau bisa tetap berada di lautan kesadaranku seumur hidupmu. Lupakan saja, aku tidak ingin selamanya berada di lautan kesadaranmu. Kau bermain dengan perempuan setiap hari, dan aku memperhatikanmu setiap hari. Aku tidak tahan, kata Raja Iblis Awan Merah. Chen Ping langsung tersipu setelah mendengar ini, wajahnya dipenuhi rasa malu. Ia segera mengganti topik pembicaraan dan berkata, Senior, kenapa kau diam saja begitu lama? Kukira kau telah terjadi sesuatu. Ini semua gara-gara istana Dao jahat. Orang-orang ini sangat sensitif terhadap jiwa. Kalau aku muncul, mereka akan memburu kalian setiap hari. Mungkin jiwaku pun akan digunakan untuk membuat pil. Jangan remehkan istana jalan jahat. Tidak ada yang tahu di mana markas mereka. 10.000 tahun yang lalu, istana jalan jahat tampaknya ada di setiap dunia di surga ini. Raja Iblis Ciyun memberi instruksi pada Chen Ping. Sial, apakah istana jahat begitu hebat? Chen Ping sedikit mengernyit. Baiklah, aku perlu istirahat sekarang. Aku takut kalau aku bicara lagi, sedikit jiwaku ini akan benar-benar hilang. Setelah mengatakan ini, Raja Iblis Scarlet Cloud terdiam. Chen Ping mengumpulkan pikirannya dan mulai mencari Lingqi dan yang lainnya. Pada saat ini di ibu kota ilahi, sang pemakan jiwa berdiri di titik tertinggi istana, menghadap ke seluruh kota. Tubuhnya telah sepenuhnya pulih, dan kekuatannya telah pulih hingga 80% dari periode puncaknya. Pemulihan totalnya tidak akan lama lagi. Saat itu, belum lagi surga ke-6, dia bahkan akan mampu menembus surga ke-9. Surga ke-6 akan segera menjadi milikku. Soul Devourer mencibir, jejak keserakahan dan kekejaman terpancar di matanya, sedangkan untuk bocah nakal itu, dan para pendeta yang melarikan diri, aku tidak akan membiarkan satu pun dari mereka pergi. Setelah mengatakan ini, Soul Devourer berbalik dan berjalan menuju ke kedalaman istana. Ia perlu memulihkan kekuatan puncaknya sesegera mungkin, lalu menyatukan seluruh surga ke-6, dan bahkan menantang dunia yang lebih tinggi. Setelah melarikan diri, Chen Ping beristirahat sejenak di hutan belantara dan kemudian mulai mencari keberadaan Lingxi dan yang lainnya. Dia tahu situasinya kritis dan dia harus menemukan mereka sesegera mungkin. Setelah mencari beberapa saat,
Chen Ping akhirnya menemukan Ling Xi dan yang lainnya di sebuah lembah tersembunyi. Chen Ping. Melihat Chen Ping kembali dengan selamat, Ziyuan menjadi orang pertama yang bergegas, matanya dipenuhi air mata kegembiraan. Aku senang sekali kamu baik-baik saja. Wu Hao, Ling Yue, Hu Mazi dan yang lainnya juga berkumpul, dengan senyum bahagia di wajah mereka. Saya baik-baik saja, maaf membuat semua orang khawatir. Chen Ping tersenyum dan berkata, Senior Ciyun membantuku memblokir Soul Devourer, jadi aku berhasil melarikan diri. Senior Ciyun, Hu Mazi bertanya dengan cemas. Dia membayar harga yang sangat mahal untuk menyelamatkanku. Suara Chen Ping agak rendah. Tapi dia belum sepenuhnya menghilang. Hanya butuh waktu lama untuk pulih. Setelah mendengar ini, semua orang merasa berat hati. Mereka semua tahu bahwa jika bukan karena Raja Iblis Awan Merah yang mempertaruhkan nyawanya untuk membantu mereka, mereka mungkin sudah mati di ibu kota ilahi hari ini. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar luka kalian semua? Tanya Chen Ping dengan khawatir. Ketika cedera itu disebutkan, wajah semua orang menjadi sedikit jelek. Kami semua menderita cedera serius dan butuh waktu lama untuk pulih. Wu Hao tersenyum getir dan berkata, terutama Master Istana Keempat. Dia terluka parah saat mencoba melindungi pasukan kita yang mundur. Chen Ping menatap Ling Xi dan melihat wajahnya pucat dan napasnya agak tidak teratur. Jelas sekali dia terluka parah. Tuan Istana Keempat, apakah Anda baik-baik saja? Tanya Chen Ping dengan cemas. Ling Qi menggelengkan kepalanya, aku baik-baik saja, aku hanya perlu istirahat sebentar. Tapi sekarang ibu kota ilahi telah diduduki oleh pemakan jiwa. Terlalu berbahaya bagi kita untuk tinggal di sini. Ling Yue berkata dengan cemas, Soul Devourer akan segera mengirim orang untuk memburu kita. Ekspresi semua orang menjadi semakin serius setelah mendengar ini. Mereka tahu Ling Yue benar. Mengingat kepribadian Soul Devourer, dia pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Saya punya saran. Ling Xi tiba-tiba berkata, aku bisa membawa semua orang ke surga ke-8. Itu adalah wilayah istana Raja Ilahi. Sekalipun pelahap jiwa begitu kuat, dia tidak akan berani bertindak gegabah di sana. Ketika semua orang mendengar ini, secercah harapan melintas di mata mereka. Surga ke-8 merupakan tempat yang dinantikan oleh semua orang, dan semua orang berharap untuk mencapai alam yang lebih tinggi. Terlebih lagi, Istana Surgawi ke-8 sangat kuat. Bahkan jika pelahap jiwa telah memulihkan kekuatan puncaknya, ia mungkin tidak berani bertindak gegabah di sana. Tetapi Tuan Istana Keempat, luka-lukamu, kata Wu Hao dengan cemas. Ling Xi menggelengkan kepalanya, meskipun lukaku serius, aku masih bisa membuka paksa saluran ruang angkasa. Namun, Ling Qi terdiam, raut wajahnya tampak malu. Tapi dengan kekuatanku saat ini, aku hanya bisa membuka saluran ruang angkasa kecil, dan aku hanya bisa mengangkut beberapa orang sekaligus. Akan butuh waktu lama untuk mengirim semua orang ke surga ke-8. Setelah mendengar ini, harapan di wajah semua orang meredup lagi. Sekarang jumlah mereka ratusan, dan jika mereka hanya bisa teleportasi beberapa orang saja dalam satu waktu, akan butuh banyak teleportasi. Selama periode waktu ini, Soul Devourer mungkin telah mengirim orang untuk memburu mereka. Apa yang harus saya lakukan? Ziyuan berkata dengan cemas, kita tidak bisa hanya tinggal di sini dan menunggu Soul Devourer membunuh kita, kan? Semua orang terdiam, dan untuk sesaat, lembah itu dipenuhi suasana putus asa. Pada saat ini, Chen Ping tiba-tiba teringat sesuatu. Saya punya solusinya, Chen Ping tiba-tiba berkata. Semua orang menatap Chen Ping, mata mereka penuh kebingungan. Chen Ping tersenyum tipis dan mengeluarkan senjata ajaib kecil berbentuk menara hitam dari cincin penyimpanannya. Ini, Ling Xi menatap menara hitam kecil itu,
Sekilas keterkejutan terpancar di matanya, mungkinkah ini menara penindas iblis yang legendaris? Ya, ini menara penindas iblis, kata Chen Ping sambil tersenyum. Menara ini tidak hanya bisa digunakan untuk menekan monster, tetapi juga memiliki fungsi khusus. Fungsi apa? Semua orang bertanya dengan rasa ingin tahu. Aliran waktu di dalam menara ini berbeda dengan di luar. Chen Ping menjelaskan, 1 hari di luar sama dengan 100 hari di dalam menara. Semua orang bisa masuk ke menara untuk berlatih, dan dengan begitu mereka akan cepat pulih. Ketika semua orang mendengar ini, ada kilatan keterkejutan di mata mereka. 1 hari di luar sama dengan 100 hari di dalam menara. Sungguh luar biasa. Jika mereka memasuki menara untuk berlatih, hanya butuh beberapa hari untuk pulih dari cedera dan bahkan meningkatkan kekuatan mereka. Apakah ini benar? Tanya Lingxi tak percaya. Chen Ping mengangguk, tentu saja benar. Aliran waktu di dalam menara ini memang berbeda dengan di luar. Sangat bagus. Ling Yue berkata dengan gembira, dengan begini kita tidak perlu takut pada pemakan jiwa. Setelah kita pulih dari luka-luka kita, bahkan jika pemakan jiwa datang, kita tidak akan takut padanya. Setelah mendengar ini, semua orang tersenyum gembira. Mereka akhirnya melihat harapan. Semuanya, silakan masuk ke menara. Chen Ping tersenyum dan berkata, aku akan melindungi kalian semua di luar. Semua orang mengangguk, dan di bawah kepemimpinan Lingqi, mereka memasuki menara penekan iblis satu persatu. Melihat semua orang memasuki menara, Chen Ping menghela napas lega. Dia tahu bahwa yang perlu dia lakukan sekarang adalah melindungi semua orang di luar dan menunggu semua orang pulih dari cedera mereka. Waktu berlalu hari demi hari, dan dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Selama 3 hari ini, Chen Ping tinggal di menara penekan setan, tidak berani bermalas-malasan sedikitpun. Dia tahu bahwa Soul Devourer mungkin akan mengirim orang untuk memburu mereka kapan saja. Akhirnya, pada malam hari ketiga, menara penekan setan tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan. Segera setelah itu, Ling Qi, Wu Hao, Ling Yue, Ziyuan dan yang lainnya berjalan keluar dari menara satu persatu. Mereka semua tampak kuat dan bersemangat, dan jelas bahwa mereka telah pulih sepenuhnya dari cedera mereka, bahkan kekuatan mereka telah meningkat. Kami kembali, Ziyuan berkata dengan gembira, dan kekuatanku telah meningkat pesat. Wu Hao juga tersenyum dan berkata, benar sekali, aku sekarang adalah manusia abadi tingkat ketiga. Setelah mendengar ini, semua orang dengan bersemangat mendiskusikan keuntungan mereka. Setelah berlatih di menara penekan iblis selama 300 hari, kekuatan mereka telah meningkat pesat. Ling Qi pun memeriksa luka-lukanya dan menunjukkan senyum puas di wajahnya, cedera saya telah pulih sepenuhnya, dan kekuatan saya juga telah kembali ke 90% dari puncaknya. Tepat saat semua orang mulai bersemangat, sebuah suara gemuruh besar tiba-tiba terdengar dari langit. Segera setelah itu, aura kuat datang dari jauh, dan seluruh lembah bergetar hebat. Ekspresi semua orang berubah dan mereka semua menatap ke langit. Langit tertutupi awan gelap, dan jiwa-jiwa iblis hitam serta para pembudidaya iblis yang tak terhitung jumlahnya muncul dari awan-awan, berjejer rapat bagaikan belalang, mengepung seluruh lembah. Di barisan terdepan para jiwa iblis dan para pembudidaya iblis ini, sesosok berjubah hitam melayang di udara. Sosok itu tak lain adalah sang pemakan jiwa yang telah pulih sepenuhnya ke kekuatan puncaknya. Hahaha, kau pikir aku tidak bisa menemukanmu kalau bersembunyi di sini? Soul Devourer tertawa terbahak-bahak. Semua orang melihat ke arah jiwa-jiwa iblis dan para pembudidaya iblis yang berdesakan di langit, dan raut putus asa tampak di wajah mereka. Meskipun mereka telah pulih dari cedera mereka dan kekuatan mereka meningkat, mereka tidak memiliki peluang untuk menang melawan Soul Devourer dan ratusan ribu Demon Soul Demon Cultivator. Sepertinya kita benar-benar akan mati di sini hari ini, kata Wu Hao sambil tersenyum kecut. Ling Yue pun mengangguk, wajahnya tampak tenang,
aku sama sekali tidak menyesal bisa bertarung dengan semua orang sampai akhir. Ziyuan menggenggam pedang di tangannya erat-erat, matanya penuh tekad, bahkan jika aku mati, aku akan melawan mereka. Lingxi menatap Soul Devourer di langit dengan ekspresi serius di wajahnya. Semuanya, jangan menyerah, kita masih punya harapan. Namun, semua orang tahu bahwa Lingxi hanya menghibur semua orang. Menghadapi musuh yang begitu kuat, mereka tidak mempunyai harapan sama sekali. Semua orang berdiri saling membelakangi, memegang senjata mereka erat-erat, siap bertarung sampai saat terakhir. Suasana di lembah itu sangat hikmat. Kita semua akan mati, jadi mari kita lawan dia saja. Taois Wuji siap bertarung sampai mati dengan Soul Devourer. Tetapi dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak dan ditekan oleh kekuatan tak terlihat. Semua orang merasakan aura mengerikan menekan mereka. Mereka tak bisa bergerak sama sekali, apalagi bertarung sampai mati dengan Soul Devourer. Sang pemakan jiwa melayang di udara, jubah hitamnya berkibar tertiup angin, dan aura yang menyesakkan dan menakutkan terpancar dari seluruh tubuhnya. Ia menatap orang-orang yang tak mampu bergerak di bawah, dan senyum kejam tersungging di sudut mulutnya, semut tetaplah semut. Sekalipun aku memberimu kesempatan untuk berlatih, kau tak akan sebanding denganku. Semua orang berjuang keras, tetapi mereka seperti terbelenggu erat oleh belenggu tak kasat mata. Belum lagi berjuang, mereka bahkan tak bisa menggerakkan satu jari pun. Kekuatan spiritual dalam tubuh tampaknya membeku dan tidak dapat dimobilisasi sama sekali. Hahaha, apakah kamu merasakan keputusasaan? Soul Devourer tertawa terbahak-bahak, ini perbedaan kekuatan yang luar biasa. Di hadapanku, kau bahkan tidak punya kualifikasi untuk melawan. Ia perlahan mendarat di depan semua orang, tatapannya menyapu semua orang, akhirnya berhenti pada Chen Ping. Wah, kulihat kau punya bakat yang luar biasa, dan kau juga punya darah naga. Kenapa kau tidak tunduk padaku? Ikuti aku, dan kujamin kau akan mendapatkan akses ke sumber daya yang lebih baik daripada yang kau dapatkan di Istana Raja Ilahi. Kau bahkan mungkin punya kesempatan untuk mencapai surga ke-9 ke atas di masa depan. Chen Ping memelototi Soul Devourer, tatapannya penuh penghinaan. Menyerah padamu, kau tidak pantas. Iblis jahat sepertimu cepat atau lambat akan disambar petir. Bahkan jika aku, Chen Ping, mati, aku tidak akan pernah mau bersamamu. Lancang, wajah Soul Devourer menggelap, tatapan membunuh terpancar di matanya. Kalau kau tidak menerima tawaranku, aku akan menghukummu. Karena kau sangat ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Setelah mengatakan ini, Soul Devourer mengangkat tangannya dan memadatkan bola cahaya sihir hitam, siap untuk menghancurkan Chen Ping dan yang lainnya. Pada saat kritis ini, perubahan aneh tiba-tiba terjadi di langit. Langit yang awalnya gelap seketika tertutup warna merah menyala, seakan seluruh dunia terbakar. Gelombang panas yang tak terlukiskan menyapu dari cakrawala, dan bahkan energi iblis yang dilepaskan oleh Soul Devourer mulai berfluktuasi hebat. Soul Devourer mengerutkan kening, menghentikan apa yang tengah dilakukannya, dan menatap ke langit. Semua orang mendongak dan melihat api yang terang benderang melesat dari cakrawala. Api itu melesat melintasi langit bagai meteor, membawa kekuatan untuk menghancurkan dunia, dan seketika tiba di atas lembah. Sosok seseorang terlihat samar-samar di dalam kobaran api. Saat api berangsur-angsur menghilang, seorang lelaki tua berambut putih berjubah merah menyala perlahan muncul. Orang tua itu berambut putih dan berwajah muda, ekspresinya sederhana, dan matanya bagaikan dua bola api yang menyala, memancarkan cahaya yang agung dan baik. Ia dikelilingi oleh api redup, dan di bawah kakinya terdapat teratai yang dibentuk oleh api. Seluruh tubuhnya memancarkan aura suci yang tak terlukiskan. Semua orang tercengang ketika melihat lelaki tua berambut putih yang tiba-tiba muncul. Mereka belum pernah melihat orang seaneh itu, dan mereka tidak tahu dari mana datangnya orang tua ini. Namun dilihat dari aura yang terpancar dari lelaki tua itu,
dia jelas merupakan makhluk yang luar biasa kuat. Setelah melihat lelaki tua itu, mata Chen Ping melebar dan dia terkejut tak terlukiskan kata-kata. Karena dia menyadari bahwa lelaki tua ini adalah penguasa bintang roh api yang mengajarinya langkah pengendalian api, lelaki tua yang berbalik dan pergi saat mereka tidak sependapat. Chen Ping tidak menyangka bahwa Dewa Bintang Roh Api akan datang ke surga ke-6. Ekspresi Soul Devourer berubah serius. Ia bisa merasakan bahwa kekuatan lelaki tua berambut putih ini jelas tidak kalah darinya, bahkan mungkin lebih kuat darinya. "Siapa kamu?" Soul Devourer bertanya dengan suara yang dalam, energi iblis dalam tubuhnya mulai beredar liar, siap bertarung kapan saja. Pria tua berambut putih itu perlahan membuka matanya, dan tatapannya menyapu seluruh tempat seperti dua nyala api, akhirnya berhenti pada Soul Devourer. "Aku adalah Dewa Bintang Roh Api." Suara lelaki tua itu menggema bagai lonceng, membawa keagungan yang tak terbantahkan. "Anak muda, kau telah menyebabkan kekacauan di sini dan membunuh banyak orang. Tahukah kau kejahatanmu, Dewa Bintang Roh Api?" Semua orang bingung, karena mereka belum pernah mendengar nama ini. Namun dilihat dari aura api pada lelaki tua itu, jelaslah dia adalah makhluk kuat yang berhubungan dengan api. Ekspresi Soul Devourer berubah. Ia tampak memikirkan sesuatu, dan matanya sedikit menyipit. "Fire Spirit Star-Lord, mungkinkah kau, seseorang dari Gunung Api Surga ke-9? Bukankah kau menghilang puluhan ribu tahun yang lalu dan pergi ke surga yang lebih tinggi?" Dewa Bintang Roh Api tersenyum tipis, "Aku tak menyangka junior sepertimu pernah mendengar namaku. Sekarang setelah kau tahu, kenapa kau tidak menyerah saja? Hahaha, memangnya kenapa kalau kau adalah Dewa Bintang Roh Api dari surga ke-9? Sang pemakan jiwa tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, "Ini surga ke-6, bukan surga ke-9. Ini bukan tempatmu. Sekalipun itu surga ke-9, kau hanyalah legenda di hadapan surga ke-9. Saat aku kembali ke surga ke-9, kau akan jadi apa? Kamu masih berani memanggilku junior? Apa kamu pikir aku takut padamu? Sepertinya kau sangat percaya diri." Memang benar, ketika tidak ada harimau di gunung, monyet menjadi raja. "Aku juga mendengar bahwa kau sangat kuat di langit ke-9 dan bisa menutupi langit dengan satu tangan. Tapi itu bukan berarti kau sangat kuat. Itu hanya berarti para kultivator di langit ke-9 semakin memburuk," kata Dewa Bintang Roh Api sambil tersenyum. "Karena kau mengenalku, maka bersiaplah untuk mati." Setelah mengatakan ini, sang pemakan jiwa menyerang penguasa Bintang Roh Api. Ia membentuk segel dengan tangannya, dan energi iblis melonjak di sekelilingnya. Dalam sekejap, cakar iblis hitam raksasa mengembun dan mencengkeram Dewa Bintang Roh Api dengan kekuatan yang mampu merobek langit dan bumi. Kemanapun cakar iblis itu lewat, udara terkoyak, menimbulkan serangkaian suara tajam yang menembus udara. Chen Ping dan yang lainnya langsung pucat pasi saat melihat ini. Mereka bisa merasakan kekuatan mengerikan dari serangan ini. Jika itu mereka mungkin takkan mampu melawan. Akan tetapi, menghadapi serangan yang begitu mengerikan, Sang Raja Bintang Roh Api masih memperlihatkan senyum di wajahnya, seolah-olah serangan di hadapannya itu hanya permainan anak-anak. "Hanya masalah sepele," kata Dewa Bintang Roh Api dengan enteng. Dia mengangkat tangan kanannya pelan-pelan, dan api keemasan mengembun di ujung jarinya. Api itu tampak lemah, tetapi mengandung kekuatan mengerikan yang tak terlukiskan. Ledakan, api keemasan itu bertabrakan dengan cakar iblis hitam, menimbulkan suara keras yang mengguncang bumi. Yang mengejutkan adalah cakar setan hitam yang tampak menakutkan itu meleleh secepat es dan salju di hadapan api keemasan. "Apa?" Ekspresi Soul Devourer berubah. Matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Dia tidak menyangka serangan berkekuatan penuhnya akan dengan mudahnya diatasi oleh lawan. "Tidak mungkin, ini tidak mungkin." Soul Devourer berteriak dengan marah. Dia menolak untuk percaya pada kejahatan, dan sekali lagi mengumpulkan kekuatan yang lebih besar, membentuk segel yang lebih rumit dengan tangannya.
Api iblis sedang berkobar. Sang pemakan jiwa meraung, dan energi iblis di sekitarnya menyembur keluar seperti gunung berapi, berubah menjadi lautan api hitam, menyapu ke arah Dewa Bintang Roh Api. Lautan api ini mengandung sifat korosif yang mengerikan, dan bahkan ruang angkasa mulai terdistorsi kemanapun ia lewat. Chen Ping dan yang lainnya tercengang. Mereka belum pernah melihat serangan sekejam itu. Akan tetapi, Sang Raja Bintang Roh Api tetap bergeming. Dia mendesah pelan, "Aduh, aku benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi." Dewa Bintang Roh Api melambaikan tangan kanannya dengan ringan, dan api kemasan di sekelilingnya langsung meledak, berubah menjadi dinding api besar, sepenuhnya menghalangi lautan api hitam. Yang lebih mengejutkan lagi adalah lautan api hitam yang menakutkan itu mulai menguap dengan cepat di hadapan dinding api kemasan, seolah-olah telah bertemu dengan musuh bebuyutannya. Ini, bagaimana ini mungkin? Soul Devourer benar-benar tercengang. Api iblisnya yang berkobar merupakan salah satu keahliannya yang terkenal, sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka bahwa api itu dapat dipadamkan dengan mudah oleh lawan. "Api iblismu hanyalah permainan anak-anak di hadapanku," kata Dewa Bintang Roh Api dengan ringan. "Mustahil, aku tidak percaya." Soul Devourer berteriak dengan marah, "Akulah Soul Devourer. Akulah yang terkuat di surga ke-9. Mustahil aku kalah darimu." Setelah berkata demikian, Soul Devourer menyerang lagi. Dia membentuk segel dengan tangannya dan menggumamkan sesuatu. Lalu energi iblis di sekitarnya mulai mengembun dengan gila-gilaan, berubah menjadi pedang iblis hitam besar. Pedang iblis pemakan jiwa. Sang pemakan jiwa meraung dan menebas ke arah Dewa Roh Api dengan pedang ajaib di tangannya. Pedang ini menampung seluruh kekuatannya, dan benang-benang jiwa duka yang tak terhitung jumlahnya melilit pedang itu, memancarkan aura mengerikan yang membuat jantung orang-orang berdebar-debar. Chen Ping dan yang lainnya ketakutan saat menyaksikan. Mereka bisa merasakan kekuatan mengerikan dari pedang ini. Jika mereka terkena, jiwa mereka mungkin akan musnah sepenuhnya. Akan tetapi, menghadapi pedang yang begitu menakutkan, Sang Raja Bintang Roh Api masih saja menyunggingkan senyum di wajahnya. Dia hanya mengulurkan tangan kanannya dengan tenang dan mengetuk ringan dengan jari telunjuknya. Engah. Disertai suara pelan, pedang iblis pemakan jiwa yang tampak mengerikan itu tidak mampu bergerak sedikit pun di hadapan ujung jari sang penguasa Bintang Roh Api. Yang lebih mengejutkan lagi adalah benang-benang jiwa pada pedang ajaib itu mulai menghilang dengan cepat, seakan-akan telah bertemu musuh bebuyutannya. Ini, kekuatan macam apa ini? Soul Devourer benar-benar putus asa. Dia akhirnya menyadari bahwa jarak antara dirinya dan lelaki tua berambut putih di depannya hanyalah perbedaan besar. "Sekarang apakah kamu mengerti perbedaannya?" Dewa Bintang Roh Api berkata dengan tenang, "Di hadapanku, kau hanyalah seorang badut." Setelah mengatakan ini, Dewa Bintang Roh Api dengan lembut mengepalkan tangan kanannya. Ledakan. Dengan suara keras, pedang iblis pemakan jiwa milik Dewa Pemakan Jiwa hancur berkeping-keping, berubah menjadi aura iblis hitam tak terhitung jumlahnya dan lenyap di udara. Soul Devourer sendiri juga terdorong mundur berulang kali oleh kekuatan hentakan yang besar, dan seteguk besar darah muncrat keluar dari mulutnya. Engah. Soul Devourer terhuyung mundur beberapa langkah, wajahnya sepucat kertas, matanya dipenuhi rasa takut dan tidak percaya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa ia akan kalah telak dan menyedihkan. "Tidak, mustahil. Akulah sang pemakan jiwa. Mana mungkin aku kalah?" Soul Devourer berteriak dengan marah. Dia tidak mau menerima kenyataan ini dan tidak mau percaya bahwa dirinya begitu rentan. "Aduh, kamu memang keras kepala dan bandel." Sang Dewa Bintang Roh Api mendesah pelan. Dia melambaikan tangan kanannya lagi, lalu api kemasan melesat keluar dari tangannya dan langsung mengejar sang pemakan jiwa. "Ah!" Sang pemakan jiwa menjerit, dan tubuhnya dikelilingi oleh api kemasan. Di bawah nyala api kemasan, energi jahat di tubuh Soul Devourer mulai menghilang dengan cepat, dan tubuhnya berangsur-angsur menyusut dalam nyala api. "Tidak, aku tidak mau."
Aku tidak mau. Soul Eater berteriak gila, namun tidak berdaya melakukan apapun. Akhirnya, di bawah nyala api keemasan, sang pemakan jiwa berubah menjadi bola cahaya hitam dan dengan santai dikumpulkan ke dalam botol giok oleh penguasa bintang roh api. Melihat pemandangan ini, Chen Ping dan yang lainnya benar-benar tercengang. Mereka tak pernah menyangka bahwa pemakan jiwa sekuat itu akan begitu rapuh di hadapan lelaki tua berambut putih ini. Rasanya seperti orang dewasa menindas anak kecil. Ini sungguh menakjubkan. Ziyuan berkata dengan kaget, suaranya bergetar. Wu Hao pun mengangguk, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Iya, aku belum pernah melihat makhluk sekuat itu. Soul Devourer bagaikan semut di depannya. Ling Yue menatap Huo Ling Xingjun dengan tatapan kagum, siapakah senior ini? Kekuatannya sungguh mengerikan. Hu Mazi juga menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh keterkejutan. Aku tidak tahu, tapi dilihat dari kekuatannya, dia pastilah sosok legendaris. Semua orang sangat terkejut dengan pemandangan di hadapan mereka dan tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Mereka tidak pernah membayangkan akan ada eksistensi sekuat itu di dunia. Chen Ping juga sangat terkejut saat melihat Fire Spirit Star-Lord. Meskipun dia tahu bahwa Raja Bintang Roh Api sangat kuat, dia tidak menyangka kalau dia akan sekuat itu. Sepertinya aku masih meremehkan senior ini, pikir Chen Ping dalam hati. Sang Dewa Bintang Roh Api menyimpan botol giok dan berbalik menatap semua orang. Bagaimana latihan pengendalian apimu? Sang Dewa Bintang Roh Api berjalan mendekati Chen Ping dan bertanya. Chen Ping sedikit malu. Dia belum berlatih langkah pengendalian api dengan sempurna dan tidak bisa mencapai level 100 mil dalam satu langkah. Melihat ekspresi Chen Ping, Fire Spirit Star-Lord tahu bahwa Chen Ping tidak banyak berlatih, tetapi dia tidak marah. Baiklah, masalahnya sudah selesai. Dan sekarang saatnya aku pergi. Kata Dewa Bintang Roh Api dengan ringan. Selamat tinggal, Star-Lord. Ling Qi adalah orang pertama yang memberi hormat pada Dewa Bintang Roh Api. Melihat hal itu, yang lainnya berlutut di tanah dan berterima kasih kepada Dewa Bintang Roh Api karena telah menyelamatkan nyawa mereka. Kalau bukan karena Dewa Bintang Roh Api, mereka pasti sudah menjadi arwah mati para bawahan sang pemakan jiwa. Chen Ping juga membungkuk kepada Dewa Bintang Roh Api dan berkata, terima kasih telah menyelamatkanku, Dewa Bintang. Aku sungguh berterima kasih atas kebaikanmu.